Ibrani pasal 12, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Kemarin kita sudah membaca Ibrani pasal 11, semua tentang iman. Dan satu perikop seluruh Ibrani pasal 11 itu hanya terdiri dari satu perikop dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40, semuanya dengan perikop saksi-saksi iman. Nah, hari ini Ibrani pasal 12 kita akan membaca perikop yang pertama. Ada dua perikop, yaitu nasihat supaya bertekun dalam iman dan tanggung jawab yang berat. Jadi setelah kita baca saksi-saksi iman, karena iman maka Nuh, karena iman maka Abraham, karena iman maka Rahab, karena iman maka Sarah, karena iman maka Ishak, semua karena iman. Hari ini kita mendapat nasihat supaya bertekun dalam iman. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertekun, kita pasti akan meninggalkan iman kita. Dan ujian terhadap iman kita itu akan ada selalu. Nah, supaya kita tetap tinggal di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, kita perlu terus bertekun di dalam iman dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Tanpa pertolongannya pasti kita menyerah dalam perjuangan iman kita. Karena itu terus melekat kepada Dia, hidup dalam tuntunannya supaya iman kita semakin bertumbuh dan kita tidak menyerah menghadapi ujian-ujian iman di dalam kehidupan kita. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita mempunyai banyak saksi. Saksi kita itu nggak cuma 1-2. Ternyata itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Awan itu bisa kita lihat di mana-mana kita pergi, pasti ada awan. Kan mau di Toraja, mau di Makassar, mau di Jakarta, mau di Swiss, mau di Batak, di Jerman, di Perancis, pasti ada awan. Nah, seperti itulah saksi yang ada di sekitar kita. Kita dikelilingi oleh banyak saksi. Jadi dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi apa yang merintangi kita di dalam perjuangan iman? Itu adalah semua beban dan dosa. Nah, beban-beban kehidupan, dosa yang kita lakukan, semua itu merintangi kita berjuang di dalam iman. Karena itu dikatakan marilah kita, ini ajakan, marilah. Kita diajak di sini untuk menanggalkan semua beban. Beban apa yang ada pada kita hari ini? Beban rumah tangga, beban pekerjaan, beban anak, beban dengan suami, beban keuangan, beban pelayanan, apapun beban itu. Hari ini marilah kita menanggalkan semua beban itu. Dan dosa yang begitu merintangi kita, dosa yang masih terus berkecokol dalam hidup kita, dosa dari pikiran yang najis, dosa dari suka bohong, dosa dari mencuri nggak cuma curi uang, curi waktu, curi jam kerja, atau apa saja, itu semua adalah dosa. Dosa adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita diajak untuk menanggalkan semua, karena itulah yang merintangi kita. Nah, kalau sudah tidak ada yang merintangi, sudah ringan beban kita. Kalau kita mau jalan dengan bawa pikulan ya 5 kilo, jalannya pasti nggak mudah. Tetapi saat kita tinggalin beban itu, kita akan melenggang dengan santai dan dengan enak. Nah, saat kita sudah menanggalkan semua beban dosa yang begitu merentangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita nantinya bisa berlomba dengan tekun, karena nggak ada lagi pusing pikir kiri kanan semua beban-beban masalah-masalah kita. Kita akan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan. Nah, mari kita lihat, tanya Roh Kudus, apa perlombaan yang kau wajibkan saya hari ini? Apa perlombaan yang tidak engkau wajibkan dan saya mau ikuti yang engkau wajibkan. Contoh, mau baca Alkitab tetapi ada film telenovela. Saya sudah nonton kemarin, kalau saya nggak ikut ini sambungannya rugi. Jadilah pertandingan yang tidak diwajibkan lebih dipilih daripada
perlombaan yang diwajibkan. Jadi mari kita tanya Roh Kudus, mana perlombaan yang Engkau wajibkan padaku hari ini? Atau kita mau tidur-tidur padahal ada doa bareng, atau baca Alkitab bareng, atau ada persekutuan bareng. Masuklah di dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan di sana dikatakan dengan tekun. Kita perlu tekun. Tekun itu konsisten dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itulah yang namanya tekun. Orang yang tidak tekun ya 1-2 kali rajin, sesudah itu stop lagi. Nah, itu bukan tekun namanya. Tekun adalah dari waktu ke waktu berkesinambungan. Yang berikut ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi melakukan perlombaan yang diwajibkan, kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan sibuk tertuju kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang yang jahatin kita. Kalau kita tertuju fokus kepada orang-orang demikian, perlombaan kita nantinya kita akan terdistrak. Kita tidak akan fokus di sana karena kita sibuk melihat orang lain. Nah, ini saat kita fokus kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus, Dia yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokuslah kepada Yesus, karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Yesuslah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dialah yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Salib dipikul ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Fokus kepada Yesus, kita nggak akan sibuk pikirkan apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain lakukan. Tetapi saat kita fokus kepada Yesus, Dia akan memimpin kita dalam iman, dari iman kepada iman yang semakin disempurnakan, dari iman yang kecil-kecil akan semakin dinaikkan porsi iman kita. Dan itu untuk bisa menjadi porsi yang besar dimulai dari iman yang kecil, mengimani hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Saya pernah baca satu tulisan seorang penulis Kristen yang mengatakan kalau mengimani misalnya sakit kanker dan sudah divonis oleh dokter 3 bulan saja hidup, untuk bisa mengimani dia bisa sembuh, pasti tidak langsung begitu saja saat itu, tetapi sudah dimulai dari iman-iman kecil. Iman kecil hari ini, aku tidak akan terlambat dengan melakukan sesuai dengan yang terbaik untuk tidak terlambat. Jadi iman itu dimulai dari hal-hal kecil sampai ketika ada hal besar di dalam hidup seperti tadi yang sakit kanker dan dokter bilang tidak tertolong lagi, tinggal 3 bulan, dia bisa semakin mengimani di sana, dan kemuliaan Tuhan kita bisa lihat bagaimana terjadi bahwa dokter bilang tinggal 3 bulan tetapi 20 tahun berikut orang itu masih hidup. Ada saksi-saksi tentang iman-iman yang orang kerjakan di hidupnya karena mempercayai pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus selalu berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jadi kalau kita imani saya sehat, kita sehat. Tapi kalau kita bilang saya sakit, ya sakit teruslah. Tapi jadilah kepadamu seturut dengan imanmu, sesuai dengan imanmu. Itu Markus 11 ayat 24 pun berkata, apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Itulah iman. Kita berdoa dan iman ada di sana. Kita percaya dulu bahwa kita sudah sembuh sebelum kita sembuh. Kita percaya dulu bahwa anak kita sudah baik sebelum anak kita baik. Kita percaya dulu bahwa pasangan kita percaya Tuhan sebelum itu terjadi. Jadi dimulai terlebih dahulu dengan iman, mempercayai. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa dalam perjuangan iman kita? Ingatlah selalu akan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia tekun menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dia dituduh, dia dihina-hina, dia
cambuk, dia dipakai mahkota duri, semua itu Yesus sudah alami. Nah, bagaimana supaya kita nggak jadi lemah, putus asa, dan melepaskan iman kita? Ingat selalu akan Yesus. Saat kita sepertinya tidak sanggup lagi hadapi ujian iman dalam hidup kita, ingat lagi akan Yesus supaya kita naik lagi semangat kita tidak jadi putus asa, dan kita tidak menjadi lemah. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau Yesus sudah mencucurkan darah waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita sebagai orang tua sangat tahu bagaimana mendidik anak-anak kita ya. Anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran pasti ada ganjaran-ganjaran yang kita berikan supaya nantinya mereka lebih baik. Nah, seperti ini Tuhan. Dia memberikan hajaran kepada orang yang dikasihinya. Jadi saat kita mendapat hajaran karena kesalahan kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena ada ganjaran karena memang kesalahan kita, ada juga karena memang Tuhan izinkan terjadi seperti Ayub ya. Tetapi yang paling utama di sana bagaimana kita tidak menyerah dan tetap tekun di dalam perjuangan iman. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak diperhatikan, yang tidak ditegur, yang tidak dihajar. Jadi bersyukurlah kita kalau kita dihajar, karena kita tidak menjadi anak-anak gampangan, tetapi kita adalah anak-anak yang dikasihi. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi ayah kita di bumi mengajari kita, memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Dan kadang ada yang tidak baik di sana. Tetapi Tuhan, Dia yang mendidik kita semua adalah hal yang baik. Semua Dia hajar kita untuk kebaikan kita, supaya nantinya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena itu baiklah kita hormati Tuhan, karena Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Orang tua kita juga pastinya menurut mereka menghajar kita untuk kebaikan, tetapi bisa saja mereka salah di dalam hajaran-hajarannya karena mereka hidup dari apa masa lalu mereka bersama dengan cara orang tua mengajar mereka. Nah, itu bisa diturunkan ke anak-anak. Ada yang orang tua sampai mengikat anaknya di pohon dengan ada rumah semut di situ, diikat anaknya digigitin semut karena dia belajar dari orang tuanya dulu waktu dia kecil juga diperlakukan demikian. Nah, kasihan dia tidak tahu di sana bagaimana seorang anak bisa trauma kalau perlakuan demikian. Tetapi Tuhan pasti mengajar kita bukan untuk membuat kita trauma, tetapi semuanya adalah untuk kebaikan kita. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tidak ada orang yang senang terima ganjaran ya. Ganjaran itu pasti kita berduka cita saat menerima. Contoh, kalau orang tidak punya SIM dan ditangkap polisi, pasti tidak senang kalau ditangkap polisi. Tetapi itu akan mendatangkan sukacita karena akan menjadi orang yang taat, menjadi orang yang tunduk kepada hukum. Tetapi kalau nggak pernah dapat ganjaran, ya lakukan terus dosa karena dibilang nggak ada yang menangkap saya, nggak ada hukuman atas kesalahan saya. Jadi ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganjaran melatih kita untuk hidup benar. Ganjaran melatih kita untuk menghasilkan buah kebenaran. Ganjaran menolong kita untuk kita menjadi lebih baik, menjadi lebih murni di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak pernah memperoleh ganjaran akan melakukan semua semau-maunya tanpa sadar bahwa ada kesalahan-kesalahan juga yang dia lakukan.
Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk hidup damai itu harus diusahakan. Tidak ada hidup damai dengan orang lain dengan tidak diusahakan. Mau hidup damai dengan pasangan, usahakanlah itu. Mau hidup damai dengan rekan pelayanan, usahakanlah itu. Dan Roma 12 ayat 18 bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Kita yang usahakan dulu, jangan harap orang terus yang usahakan damai dari dirinya. Kita yang mulai dulu. Kalau kita mulai, nanti orang juga akan bisa berdamai dengan kita. Tetapi mungkin kalau ada orang yang bukan tergantung dari kita lagi, orangnya nggak mau damai, jangan paksakan. Cuma yang kalau bagian kita masih bisa kita usahakan damai, kita usahakan. Tapi kalau orang di depan kita memang nggak mau damai, ya jangan dipaksakan, doakan sampai waktunya Tuhan membuat orang itu mau berdamai. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan cuma 1-2 orang, sudah senang kalau damai dengan 1-2 orang. Usahakan dengan semua orang, siapa saja berdamai. Dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu perlu dikejar. Tidak bisa datang begitu saja. Kekudusan dikejar dengan pikiran Kristus setiap hari. Saat kita terus-menerus mengasah pikiran kita dengan pikiran Kristus, dengan menaruh firman-firman Tuhan dalam hati kita. Setiap kali ada pikiran najis, kita mau memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, datang lagi pikiran Kristus ngajarin kita. Kejar terus kekudusan melalui berpikiran seperti Kristus setiap hari. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, anugerah Allah dalam hidup kita tak tersebutkan. Begitu besar anugerah Allah. Nah, saat kita mau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kasih karunia Allah. Bisa tumbuh akar pahit yang menumbuhkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Karena mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, menjadi sombong, menjadi orang yang pongah, yang angkuh, dan itu bisa nantinya orang lain akan melihat sebagai akar yang pahit. Kalau orang di depan yang sombong, yang sangat tidak mau melihat keberhasilan orang lain, itu bisa tumbuh akar yang pahit pada orang yang lain, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi akibat dari orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah akan timbul kerusuhan dan orang lain akan tercemar. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan pandang enteng hari ini, kan yang namanya hak kesulungan tidak apa-apa, yang penting saya kenyang hari ini. Itu yang Esau lakukan. Dia anggap enteng hak kesulungannya, dia jual dengan sepiring makanan. Jangan tertipu hanya dengan makanan, sepiring makanan hari ini, tetapi biarlah terus punya hikmat Tuhan supaya tidak mempunyai nafsu yang rendah, tetapi tetap berdiri teguh di dalam iman yang dipercayai, untuk tidak mempunyai sifat yang menjadi cabul, memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan nafsu yang rendah. Kita bisa tahan lapar kok. Makanya kalau kita latihan berpuasa, ada masa di mana tidak ada makanan, ya kita bisa tahan. Tetapi orang yang cuma makan dan makan sedikit saja, terlambat sudah tidak bisa menahan diri lagi. Jadi itu bisa dilatih. Kita bisa latih untuk bisa menahan lapar. Kalau ada hal-hal di mana kita perlu tidak makan, ya kita latih diri untuk tidak makan. Karena yang paling kita bisa tidak tahan biasanya itu adalah makanan. Nah, saat kita sudah melatih diri tidak makan, 1 harian, setengah hari dulu, atau 2-3 jam sebelumnya, yang seperti kebiasaan yang kita lakukan dari hari ke hari, pasti kita terlatih. Dari hari kita terlatih untuk tidak
makan, ada namanya berpuasa, supaya tidak hanya pikir makanan, tetapi kita bisa pakai waktu-waktu untuk masak, waktu untuk makan, untuk berpikir tentang Kristus, berpikir tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau dilatih pasti bisa. Dulu pun saya tidak pernah puasa, tetapi setelah belajar dari waktu ke waktu, saya membiasakan diri untuk berpuasa, dan sangat mudah ternyata saat kita mau memilih untuk berkata, aku mau puasa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, bahkan 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Nah, kalau kita cuma setengah hari atau cuma makan siang yang kita tidak makan, latih diri, kita bisa melatih diri untuk melakukannya. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau, dia mencoba memperbaiki kesalahannya, tetapi ternyata ada situasi di mana kita nggak bisa perbaiki kesalahan lagi. Jadi kalau hari ini kita dengar firman, usahakan tidak melakukan kesalahan itu seperti yang Esau lakukan, karena sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, itu hak kesulungannya tidak kembali lagi kepada dia. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk tidak pandang remeh firman, untuk tetap was-was, jangan sembarang memberikan hal-hal yang seperti Esau, dia yang sulung, tetapi dia memberikan hak kesulungannya hanya dengan sepiring makanan. Perikop yang berikut, tanggung jawab yang berat. Ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Nah, ini ayat 25 mengatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, menolak Tuhan yang berfirman. Karena jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, wakil-wakil Tuhan di bumi yang ditolak di bumi tidak luput dari penghakiman, apalagi jika kita berpaling dan menolak Dia yang berbicara dari sorga. Maksudnya di sini jangan tinggalkan iman kita, tetaplah berpegang teguh seberat apapun perjuangan hidup yang kita lewati. Jangan sampai kita menolak Dia yang berfirman, yang adalah firman itu sendiri. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan tergoncangkan, tetapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Nah, mana yang kita mau percayai? Yang akan lenyap, yang akan hilang, yang akan tergoncangkan, atau yang akan tetap tinggal selama-lamanya, yang tidak akan pernah tergoncangkan?
Firman Tuhan tidak akan pernah gagal, firman Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Perkataan manusia, coba kita lihat. Perkataan manusia kemarin bilang A, hari ini bilang B, besok bilang C. Tetapi perkataan Tuhan tetap sama, kemarin, hari ini, dan besok. Kalau Tuhan bilang A, tetap A. Mari kita berpegang kepada yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Kita imani semua firman-firman yang Tuhan perkatakan di dalam Alkitab, dan kita bisa menghidupi seperti saksi-saksi iman yang kita baca di Ibrani pasal 11. Karena iman, karena iman, karena iman. Apa yang kita mau hidupi hari ini? Karena iman, tetap kita berpegang teguh, karena Dia yang menjanjikan kepada kita adalah setia. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.